Nah, dengan trendingnya akun Fufu Fafa selama beberapa hari ini ya, apakah Prabowo itu sudah tahu atau melihat secara langsung screenshot postingan Fufu Fafa yang menyerang dirinya dan keluarganya? Ya, jumpa lagi bersama saya di Omon Omon. Ya, jadi ada pertanyaan, benarkah setelah tanggal 20 Oktober nanti Jokowi akan ditinggalkan oleh Prabowo? Nah, terus kemudian bagaimana nasib Fufu Fafa setelah Jokowi nanti tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI? Ya, jadi begini ya, kalau menurut analisa saya, pasca pelantikan presiden yang baru pada tanggal 20 Oktober nanti, Jokowi itu bukan ditinggalkan oleh Prabowo, tapi memang hubungan keduanya itu sudah berakhir alias sudah tamat. Nah, terutama terkait dengan kerja-kerja di pemerintahan. Nah, itulah yang akan terjadi nanti. Jadi bisa dibilang Prabowo itu sudah tidak ada urusan lagi sama Jokowi. Semua urusan sama Jokowi itu sudah selesai. Dan Prabowo itu sudah ditetapkan sebagai presiden terpilih. Jadi hubungan di pemerintahan itu memang sudah selesai, sudah berakhir. Nah, sampai di sini perlu dipahami juga bahwa ini bukan soal meninggalkan ataupun ditinggalkan. Tapi ya memang urusan Prabowo dan Jokowi itu sudah selesai. Udah itu aja, gak ada yang lainnya. Ya, ibarat kita punya teman kerja dalam satu perusahaan ya. Kalau teman kita itu sudah bukan lagi pegawai di perusahaan yang sama, ya mungkin hubungannya itu hanya sebatas teman saja, tinggal sebatas teman saja. Tapi untuk urusan kerja yang menyangkut soal perusahaan, ya sudah selesai, sudah berakhir, alias gak ada hubungan lagi. Bener gak? Itu logikanya. Ya sekarang mau gimana lagi coba? Lawang 20 Oktober nanti itu Jokowi bukan siapa-siapa, bos. Jokowi juga bukan ketua umum partai. Jokowi juga tidak punya kursi di parlemen. Ya mungkin cuma punya PSI. Tapi buat apa PSI coba? Lawang PSI itu juga tidak punya kursi di Senayan. Benar gak? Nah, percaya atau tidak ya, keretakan antara hubungan Mulyono dan Prabowo ini memang terlihat semakin nyata kalau menurut saya. Jadi tinggal tunggu waktu saja. Nah, semua itu pasti akan terjawab dalam waktu dekat. Dan apa yang terjadi hari ini ya, merupakan bagian dari cerita pelengkap di masa yang akan datang. Jadi kita tunggu saja nih. Nah, dari informasi yang saya dapatkan ya, kabarnya jejak digital akun Fufu Fafa yang diduga milik Gibran itu semakin membuat orang di sekeliling Prabowo itu merasa tidak nyaman. Ya, bayangkan saja ya, akun Kaskus Fufu Fafa itu selama ini sering kali menyerang dan menghina Prabowo dan keluarganya. Bayangkan saja. Ya, masih mending kalau isinya itu cuma mengkritik. Lawang mulai dari hinaan, cacian, rasis, pornografi, semua itu ada rekam jejaknya coba. Nah, pertanyaannya adalah, kalau memang benar itu adalah akun Gibran, terus bagaimana dengan nasib bangsa Indonesia ini ke depan? Masa ya wakil presiden Indonesia itu seperti itu? Yang benar aja, rugi dong. Nah, dengan trendingnya akun Fufu Fafa selama beberapa hari ini ya, apakah Prabowo itu sudah tahu atau melihat secara langsung screenshot postingan Fufu Fafa yang menyerang dirinya dan keluarganya? Nah, kalau menurut analisa saya ya, sepertinya hampir tidak mungkin kalau Prabowo itu belum tahu soal Fufu Fafa ini. Ya, saya yakin Prabowo sudah tahu soal semua ini. Dan sangat relevan kalau kita melihat hubungan keduanya ini, akhir-akhir ini, coba diperhatikan ya. Prabowo hampir tidak pernah lagi bersama dengan Gibran berada dalam satu frame atau satu panggung. Coba perhatikan. Sepertinya Prabowo ini mulai menjaga jarak. Ya, bisa jadi Prabowo itu sudah muak setelah melihat kelakuan Fufu Fafa yang sangat-sangat memalukan. Ya, meskipun baru-baru ini Gerindra mengatakan juga bahwasanya Prabowo itu tidak mau ambil pusing soal akun Fufu Fafa. Ya, tapi mau apapun itu alasannya ya, publik menilai bahwa akun Fufu Fafa ini jelas merugikan Prabowo Subianto. Ya, bayangkan saja masa wakilnya seperti itu, gak bahaya tah? Ya, coba perhatikan mulai dari ketikan soal nyusu. Susunya kecil, menstruasi, ngencu, dan lain-lain. Belum lagi yang rasis dan lain-lain. Bayangkan saja, apa nggak malu punya wakil presiden seperti itu? Ya malulah, masa enggak? Ya, tapi mungkin ada yang membela Gibran juga sih. Tapi itu kan masa lalu, sudah 10 tahun yang lalu. Mungkin ada yang membela Gibran seperti itu. Dan saya lihat juga di media sosial sudah banyak yang seperti itu sih. Ya memang itu masa lalu, tapi masalahnya si Fufu Fafa ini sampai sekarang sudah minta maaf atau belum? Kan itu pertanyaannya.
Kan dia ini tidak merasa bersalah dan tidak mau meminta maaf kepada Prabowo. Malah gayanya itu ya masih terlihat tengil dan terkesan apa? Terkesan masa bodoh. Coba bayangkan saja. Ya mungkin saja Gibran ini merasa bahwasannya selamanya dia ini akan menjadi anak sang raja penguasa Nusantara. Mungkin seperti itu bayangannya. Padahal semua itu akan segera selesai dan tinggal hitungan hari saja. Ya memang takdir Tuhan itu tidak ada yang tahu. Termasuk jejak digital akun Fufu Fafa yang baru terungkap dan membuat semua topengnya terbongkar. Nah, saya tidak tahu apakah semua ini merupakan karma Jokowi yang dianggap telah berkhianat kepada orang tua yang dulu tulus mencintainya. Ya, karena orang tua ini sudah memberikan semuanya kepada Jokowi. Bahkan bukan hanya kepada Jokowi, tapi juga kepada anak dan menantu Jokowi. Coba bayangkan saja. Sampai seperti itu cinta dan ketulusan dari orang tua ini. Nah, siapakah orang tua yang saya maksud ini? Ya, beliau adalah Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi dari sini kita semua bisa belajar. Jangan pernah berkhianat atau mengkhianati orang yang tulus dan ikhlas. Karena apa? Karena dampaknya itu akan sangat-sangat berbahaya. Ya, saya paham meskipun Bu Mega itu suka ceplos-ceplos ya. Namun beliau itu masih bisa menangis ketika Jokowi itu dihina dan diolok-olok oleh para pembencinya. Tapi ya, itu dulu waktu Jokowi masih bersama dengan PDI Perjuangan dan benar-benar berjuang untuk rakyat. Nah, tapi sekarang publik bisa melihat sendiri dan menilai sendiri. Jokowi yang sekarang bukan lagi berjuang untuk rakyat, tapi justru berjuang untuk keluarganya. Lah ini kan miris sekali. Dan untuk itulah mengapa saya sekarang ini lebih sering mengkritik kebijakan Jokowi. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di omon-omon berikutnya.